Sambung secara virtual langsung bersama Managing Director Chevron Indo-Asia Business Unit dan Presiden Director PT Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak. Pak Albert, terima kasih masih bersama kami. Mari kita lanjutkan Pak Albert. Kita beralih ke topik bahasan berikutnya. Ini kaitannya dengan adanya alih kelola kooperator baru yaitu Pertamina. Apa saja Pak Albert yang sudah dilakukan oleh Chevron? Dan tingkat kesiapannya seperti apa? Gambaran bagi kami. Baik, Mas Erwin. Pertama-tama yang kita harus selalu jaga adalah operasi yang sudah berlangsung selama ini untuk dijaga agar tetap selamat, andal, dan lancar, Mas Erwin. Itu yang pertama. Dan kedua, sesuai dengan persetujuan pemerintah, CPI telah melakukan investasi untuk membor dan menambah sumur-sumur baru. Dan kita sudah melaksanakannya dan masih akan terus berlangsung bahkan sampai hari terakhir kontrak kita yaitu tanggal 8 Agustus hari Minggu ini. Yang ketiga, Mas Erwin, adalah merupakan kewajiban CPI sebagai operator blok rokan yang sekarang untuk menterminasi, yang artinya CPI menyelesaikan dan melaporkan seluruh aset-aset milik negara kepada pemerintah. Aset berupa aset fisik dan aset tanah. Demikian juga CPI mengembalikan seluruh data-data yang terkumpul kepada pemerintah. Lalu, sebagai bagian dari alih kelola yang tidak kalah pentingnya, Mas Erwin, adalah untuk bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan sebagai operator berikutnya agar alih kelola ini berjalan lancar. CPI bekerja sama sangat erat menyiapkan juga segala sesuatu yang diperlukan oleh PHR agar pada tanggal 9 PHR betul-betul siap dan melanjutkannya dengan tetap menjaga keselamatan, keandalan, dan lancar. Tentu kami sangat berterima kasih Mas Erwin atas kerjasama yang luar biasa ini. Baik, ini kami juga sangat banyak berharap perjalanannya bisa smooth sebagaimana direncanakan Pak Albert ya. Tapi bagaimanapun Bapak, adakah atau apa saja nih kendala yang dihadapi dalam proses alih kelola blok rokan ini? Dan bagaimana Chevron dan Pertamina bisa menyelesaikan kendala-kendala yang ditemui di lapangan tadi? Iya, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah dan PHR juga sejak awal tahun 2019, Mas Erwin, untuk mempersiapkan dan melaksanakan terminasi dan alih kelola ini. Namun seperti yang kita semua alamin, seluruh dunia dihantam oleh pandemi COVID-19 ini. Chevron juga CPI dalam hal ini termasuk kegiatan alih kelola juga mengalami tantangan yang luar biasa ini. Sehingga kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Salah satu contoh, Mas Erwin, kita harus melakukan pemeriksaan fisik aset-aset yang tadi kami sebutkan. Ada sekitar 113.000 aset yang menyebar di daerah Blok Rokan yang harus diperiksa bersama-sama dengan SKK Migas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. Sementara kita juga harus menjaga setiap orang yang terlibat harus tetap sehat. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tantangan yang kedua adalah blok rokan sangat besar. Seperti aset yang kami sebutkan barusan ada 113.000 item dan sangat kompleks. Di situ diperlukan kerjasama dan kolaborasi tentu dengan SKK Migas dan PHR agar semua proses transisi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kerjasama yang sangat erat merupakan kunci keberhasilan. Dan mudah-mudahan saat ini kami on track, Mas Erwin, untuk bisa menyerah terimakan pada tanggal 8 Agustus nanti kepada pemerintah untuk selanjutnya diserahkan kepada PHR sebagai operator berikutnya. Baik,
Pak Albert, ini menjelang berakhirnya kontrak dari informasi yang kami peroleh, Chevron juga kebetulan baru saja menyelesaikan pengeboran sumurnya yang ke-100. Tentu saja ini achievement tersendiri. Bisa dijelaskan Pak capaian ini khususnya pengeboran sumur ke-100 ini? Keberhasilan membor 100 sumur hingga saat ini, Mas Erwin, tidak lepas dari persetujuan pemerintah yang telah mengizinkan kami untuk memulai pemboran di awal tahun ini, atau tepatnya di akhir Desember tahun 2020. Kami menyusul persetujuan pemerintah. Dalam waktu 3 bulan relatif sangat singkat, kami berhasil memobilisasi rig, kontrak-kontrak jasa dan material untuk memulai pemboran. Kami mulai dengan 1 rig ditambah, dan hingga saat ini ada 8 rig, Mas Erwin, yang sudah beroperasi. Harapan kami bisa menambah 1 rig lagi sehingga menjadi 9 sebelum kami serah terimakan kepada PHR sebagai operator berikutnya. Dalam waktu yang relatif singkat ini, sejak persetujuan untuk investasi kami dapatkan, pencapaian ini merupakan yang sudah sangat baik, Mas Erwin, dan kami akan terus menambah jumlah sumur yang akan dibor hingga hari terakhir tanggal 8 Agustus nanti. Baik. Dan ini terkait dengan program pengeboran tadi Pak Albert, bagaimana Chevron dan Pertamina bisa memastikan ketersediaan pasokan material pendukung program pengeboran? Ya, kita bersama-sama dengan SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan membangun suatu rencana yang terintegrasi, Mas Erwin. Jadi untuk membor sumur baik dalam masa kontrak CPI dan dilanjutkan dalam masa kontrak PHR. Kemudian CPI menambah jumlah rig dan membantu Pertamina untuk mempersiapkan rig-rignya di lokasi yang kami siapkan, sehingga pada tanggal 9, Mas Erwin, rig-rig Pertamina bisa langsung membor. Nah, yang mengenai material juga pendekatannya serupa. Kita bekerjasama dengan SKK Migas dan PHR untuk sebagian sumur-sumur yang akan dibor oleh PHR, materialnya kami pesan dan kami siapkan, dan selanjutnya akan digunakan oleh PHR. Dan demikian juga kontrak-kontrak jasa yang dibutuhkan oleh PHR yang bisa kami bantu, kami juga bekerja sama dengan PHR untuk menyiapkannya. Dengan demikian, walaupun ada pergantian operator dari tanggal 8 Agustus ke tanggal 9 Agustus, itu berjalan secara seamless. Jadi seolah-olah operatornya tidak berganti gitu. Satu yang luar biasa, Mas Erwin, perlu saya tekankan bahwa para karyawan yang saat ini mengoperasikan Blok Rokan di bawah perusahaan CPI juga adalah karyawan yang akan meneruskan operasi Blok Rokan di bawah Pertamina Hulu Rokan. Ini salah satu kunci sukses kelancaran transisi ini juga, Mas Erwin. Baik, Pak Albert, sebagai penutup, sebagai pemahaman bagi kami, Pak Albert, secara keseluruhan, bagaimana proses transisi menurut sudut pandang Bapak? Satu yang kami lihat untuk Rokan ini kerjasama seluruh pihak, baik dari berbagai institusi pemerintah sangat baik, dan juga kerjasama CPI dengan operator berikutnya sangat baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar daerah operasi juga sangat baik. Sehingga ini menjadi pekerjaan bersama sebetulnya, Mas Erwin. Menurut kami ini menjadi suatu teladan atau role model untuk transisi blok yang berakhir masa kontraknya kepada operator berikutnya. Mudah-mudahan, tentu tidak ada yang sempurna, Mas Erwin. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, Pertamina Hulu Rokan bisa menjadi satu contoh untuk terus dikembangkan. Tentu ada yang bisa diperbaiki ke depan. Albert
Simanjuntak, Anda adalah Managing Director dari Chevron Indo Asia Business Unit dan Presiden Director PT Chevron Pacific Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Albert, eksklusif untuk CNBC Indonesia. Saya doakan sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih untuk Energy Corner. Amin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.